Saya di sini sudah lama bertugas, sekitar 7 tahun. Anggap saja sih di sini nyantren gitulah. Karena awal di sini memang tugas saya di kesehatan, jadi alhamdulillah di sini bisa nyantren lah, dapat ilmu agama. Begitu Pak Yai Subki. Rupanya Cilandak ini ring satunya DKI. Di situ ada rumah Pak Gubernur, ada rumah Pak Sekda, orang tuanya di Pondok Labu. Ya, kemarin sempat ketemu dengan orang tua beliau, silaturahmi pagi-pagi. Alhamdulillah beliau sehat. Itu langsung didoain sama beliau Pak. Mudah-mudahan besok katanya naik derajatnya, itu amin, minimal derajat imannya gitu. Dan saya katakan insya Allah apapun ditempatkan saya siap, karena tadi doa yang saya ambil itu petikan dari surat Al-Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah itulah tempat yang terbaik. Qadarullah Pak Zul menggantikan saya, dan memang beliau cocok di sini karena dengan latar belakang beliau, walaupun beliau doktor di bidang ilmu perintahan, tapi beliau memang ditempa juga untuk ngurusin DKM-nya Masjid Harakatul Jannah, dan literatur keagamaan beliau, buku-bukunya itu banyak tentang agama Islam. Jadi memang dokter ilmu perintahan juga ya masuk juga di dalamnya ilmu tentang keagamaan. Jadi cocok pakai kalau di sini para dokter juga banyak di pengelola masjid, ketemu dengan Pak Zul masuk. Alhamdulillah saya lepas ini menjadi terasa nyaman karena mengelola ini Pak Sekdis, mengelola kawasan dengan dua fungsi, dengan bahasanya itu kuasi ya. Memang diperlukan figur yang unik di sini itu, karena memang mengelola kawasan, tapi kawasannya itu dikelola oleh dua fungsi. Pertama fungsi keumatan di Pak Kiai Subki, kemudian fungsi kesekretariatan atau fungsi pengelolaan kawasan terkait dengan barang daerah, keuangan daerah itu ada di PNS, yang tidak ditemukan Pak Arison di tempat lain, kecuali di sini kita temuin. Dan kita punya dua model ini, ada di Hasyim Asy'ari dan ada di Jakarta Islamic Center. Nah figur yang menggantikan ini memang figur yang memang bisa menjembatani kedua pihak. Nah itu Pak Zul memang cocok. Pas ditaruh sini saya lega juga gitu. Lega dalam arti ya nggak apa-apa, namanya tugas nggak ada masalah juga. Jangan cari yang supat-supat, jangan cari yang macam-macam lah, udah yang cukup yang gaji dan TKG dikabulin juga. Alhamdulillah. Memang zaman sekarang nggak kayak dulu kita tuh, kalau PNS dulu senangnya cari anggaran yang besar gitu karena dapat basah gitu. Kalau sekarang kebalikan. Bang Zul walaupun anggarannya 19 juga sama, itu cuma bayar listrik, PJP, nggak ada yang lain-lainnya lagi. Berkah juga, dan doanya Bang Zul bilang cari tempat kerja yang nggak banyak macam-macamnya, yang resmi-resmi aja. Ya, alhamdulillah dikabulin. Memang kalau niat kita baik kayak gitu dikabulin doa yang kayak gitu. Saya secara pribadi ataupun secara kelembagaan selama memimpin sekretariat PPIJ, pada intinya selama interaksi 7 tahun dengan semua para kiai di MUI, mungkin pelayanan kami dulu belum maksimal, para kiai di DMI dan di BWI juga, saya mohon maaf, mungkin waktu itu kan kadang-kadang orang nggak terlihat itu fokus-fokus yang mana gitu. Nah saya mohon maaf secara pribadi dan kelembagaan. Kemudian saya mohon doa mungkin di tempat tugas yang baru diberi kesehatan, diberi keberkahan, dimanapun bekerja. Saya selalu niatkan itu untuk khidmat kepada agama juga, khidmat kepada bangsa dan negara juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu 'alallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan, yang kita banggakan bersama Kiai Haji Supki. Kita doakan beliau sehat selalu, sehingga beliau bisa senantiasa memimpin kita semua, memimpin umat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili Pak Sekdis. Selamat datang Pak Sekdis. Kita doakan beliau tidak hanya Sekdis, sebentar lagi akan menjadi Kepala Dinas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kabul. Teman-teman dari MUI, dari DMI, kemudian ada juga WWI, biasa melaksanakan tugas sebagai kepala sekretariat di sini. Saya yakin saya akan siap melakukan itu dengan sebaik-baiknya, meneruskan dari yang sudah dilakukan oleh yang sebelumnya. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan ke Pak Sekdis, Pak Kiai. Ketika saya pindah ke sini, saya dapat gelar baru Pak Kiai. Jadi sekarang di depan nama saya udah mulai diembel-embel Kiai juga Pak Kiai. Padahal saya tahu untuk dipanggil Ustadz saja itu ada 12-an syaratnya Kiai. Itu baru dipanggil Ustadz saja, apalagi dipanggil Kiai. Ya Kiai Deni ya, ini orang baru juga udah dipanggil Kiai nih. Saya pikir ini sesuatu tantangan buat kita Pak Deni, kita yang baru datang ke sini. Atau mungkin kita juga yang baru datang sini harus nyantri dulu di Abiaset kali ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan keberkahan ya buat saya dan keluarga saya. Kalau urusan tugas Pak Kiai, kita jungkir balik, kita jalani saja ya, kita lakukan saja apapun bentuknya, insya Allah kita jalani saja dengan ikhlas gitu. Kemudian di balik itu ada rasa senang, ada rasa kepuasan saya dan keluarga saya untuk ditugaskan sebagai kepala sekretariat GIC PPIJ di sini. Apa itu? Kata Kiai, untuk menjadi orang baik itu harus dekat dengan orang baik-baik gitu loh. Di sini adalah tempat itu. Di sekitar sini penuh dengan kiai-kiai, ustadz, ustazah, orang-orang baik. Mudah-mudahan saya ikut menjadi orang yang baik, Kiai. Doakan saya ketika masuk ke PPIJ, masuk ke JIC, saya menjadi insya Allah orang yang baik. Itu saja harapan saya dan keluarga saya. Insya Allah akan terkabulkan itu. Amin ya rabbal alamin. Keberanian dari Pemprov DKI mencetuskan PPIJ itu merupakan satu dorongan juga para alim ulama, khususnya para kiai yang ada di Pemprov DKI sendiri. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ada di PPIJ ini bisa mengakomodir seluruh permasalahan-permasalahan khususnya di agama Islam. Sebetulnya agak ngeri nih kalau lihat tagline-nya, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Berarti kan ada semacam pelatihan, pembinaan, termasuk mungkin ada taklimnya, apalagi difasilitasi ada ruang-ruang kelas, ya, ada juga ruang menginap gitu. Jadi kalau lulusan dari PPIJ, kita berharap ini melahirkan kiai-kiai baru, mubalik baru, dai-dai baru, dan ustadz-ustadz baru yang bisa memberikan syiar agama Islam yang lebih baik bagi generasi muda. Nah, seharusnya seyogianya seperti itu. Tapi hati-hati juga, yang nggak lulus berarti kan punya agama penyimpangan nantinya begitu. Makanya mungkin nanti Pak Zul dalam rangka tagline-nya Pemprov DKI saat ini kolaborasi dan akselerasi, silakan gandeng dengan seluruh potensi yang ada, stakeholder yang ada di wilayah Jakarta Utara khususnya, maupun dengan Pak Camat dan Pak Bulura,
bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa dilakukan di sini, terutama dalam rangka memberikan pengarahan atau memberikan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda. Dan beliau menceritakan ada dua rekening di dunia ini dan rekening di akhirat. Rekening dunia ini bisa diisi seperti ini katanya. Hari ini ayah yang memberi, besok ibu, mungkin lusa, hari-hari ke depan, mungkin tempat-tempat yang kalian akan kerja akan diberikan gaji seperti ini. Tapi rekening yang ada di sana hanya ada satu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan tahu sampai kalian akan meninggal. Pas sampai ke sana akan lihat rekeningnya dibuka, berapa banyak sudah diisi. Jadi saya hubungkan itu dengan pas waktu itu saya bilang, orang-orang ini termasuk Pak Ahmad, ada bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, Ibu Rina dan lain-lain. Saya berpikir setiap kali kalau ada anak yang masuk ke sini, insya Allah bulan Agustus akan masuk 240 murid kita. Setiap kali mereka membuka Al-Quran, setiap kali mereka membaca Al-Quran, setiap kali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali anak-anak sekitar yang sekarang kurang lebih 70 anak yang masuk ke Sulaimania setiap hari datang ke sini ke asrama untuk belajar. Walaupun mereka berpikir itu main, yang seperti tadi saya jelaskan, berpikir seperti dapat gaji, mereka tetap dapat tradisi Islam yang bagus, akhlak yang bagus. Jadi setiap kali mereka belajar, artinya semua orang yang sudah menjadi wasilah untuk tempat ini dapat gajinya, rekeningnya yang ada di akhirat. Mudah-mudahan tempat ini akan tersedia sampai titik terakhir, sampai akhir nafas kita, sampai akhir nafas dunia, dan ribuan, mungkin 10 ribuan orang masuk dan belajar di sana, dan kita semua dapat pahalanya, dapat berkahnya di dunia ini, pahalanya di Yaumul Qiyamah nanti. Mudah-mudahan ini kerjasama ini semakin baik, dan saya mulai merasakan gimana program yang luar biasa ini ke depan, bagaimana kita optimalisasi pemanfaatan JIC. Ide beliau tadi sangat luar biasa, dan selama ini barangkali mungkin masih banyak yang ya alhamdulillah Pak, ada Sulaimaniyah ya, kemudian mungkin barangkali masih ada tempat-tempat yang harus kita maksimalkan. Kita takut sekali Pak, karena Rasulullah itu pernah mengatakan ada sittatu asya' tubutul amal, ada 6 hal yang bisa menghapuskan amal. Itu diantaranya itu atul mal, gitu, menyia-nyiakan tempat yang bermanfaat dan kita pakai, itu satu bagian daripada yang perlu kita Jadi saya ya mengusulkan juga bagaimana kemudian ke depan optimalisasi. Jadi semua fasilitas yang ada di sini harus betul-betul kita manfaatkan secara optimal. Dan saya yakin, percaya bahwa ini akan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi ini adalah pertemuan yang sungguh luar biasa. Minal masjid ilal masjid, ini ketemu di Masjidil Haram, ketemu lagi di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Jadi dengan Pak Ahmad ini tentu saya memiliki hutang jasa yang luar biasa, karena beliau yang menerima pertama kali di JIC, kemudian mengarahkan kita semua, mengenalkan lingkungan JIC, kemudian memberikan masukan dan saran untuk pengelolaan PPIJ, termasuk juga sampai detik-detik terakhir kami masih melakukan sosialisasi rehab, renovasi masjid. Itu kalau nggak salah hari Kamis siang Pak Ahmad ya, Kamis pagi sosialisasi, Kamis sorenya ternyata beliau sudah dimutasi, pindah, naik pangkat kali ya, promosi kira-kira ya, ke Jakarta Pusat. Jadi memang bagian dari dinamisasi sebuah mekanisme kepegawaian, tentu itu adalah sesuatu yang menjadi lumrah buat para pejabat dan birokrat di pemerintah. Tetapi sekali lagi banyak yang mestinya diungkapkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh kami, meskipun baru sejak November. Bahkan kami sering juga melakukan rapat-rapat bersama, kehujanan bareng-bareng,
ya, walaupun baru 6 bulan dalam rangka berusaha melakukan ikhtiar untuk proyek renovasi Masjid Jakarta Islamic Center. Tentu atas semua kontribusi Pak Eko juga Pak Ahmad Johandi, atas semua yang sudah diberikan untuk PPIJ dan kerjasama selama ini, kami atas nama keluarga besar PPIJ mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga itu semua menjadi amal soleh yang tidak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kami boleh berharap, meskipun Pak Ahmad sudah di tempat yang baru, Pak Eko di tempat yang baru, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, tentu kami berharap jangan sampai tidak nengok-nengok ke PPIJ. Kalau ada waktu sekalian lewat, jangan lihat kubahnya dari atas jalan tol doang. Kalau lihat kubahnya masih sedih ya sekarang. Insyaallah nanti ba'da Idul Adha akan segera dilaksanakan renovasinya insyaallah. Jadi teman-teman PPIJ nggak usah repot-repot bikin tenda untuk Idul Adha, karena kemungkinan besar renovasi itu akan dilaksanakan setelah kita rampung menyelesaikan rangkaian Idul Adha. Tentu apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Ahmad dilanjutkan oleh Pak Zul, kerjasama insya Allah terus dibangun. Apa tadi yang ditawarkan oleh Pak Zul tentang ada pertemuan berkala antar komunitas yang ada di JIC, tentu kami menyambut baik dan kami bersyukur insya Allah siap melakukan kerjasama dan berkolaborasi untuk kemajuan umat dan Jakarta Islamic Center.